Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pak Manjai Official. Hari ini Pak Manjai berjumpa dengan teman-teman YouTuber pemula di Tanjung Balai Karimun. Teman-teman bisa kenalkan tak sama channel saya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat Bang Jai Official, kenalkan nama saya Nasrul. Konten YouTube saya berisikan tentang YouTuber pemula ya. Situ tentang tips-tips untuk YouTuber lah. Nama channel saya itu 0 derajat. 0 derajat Pak. 0 derajat itu baru juga lah saya bikin itu. Baru satu bulan inilah kurang lebih 0 derajat. Tapi sebelumnya saya punya satu channel lagi yaitu Nasrul Zubir. Ada dua. Jadi satu 0 derajat, satu Nasrul Zubir. Nah, Nasrul Zubir itu tentang berita lah. Tentang berita. Itu saya membahas tentang berita. Jadi abang udah lama yang channel Nasrul? Kalau Nasrul Zubir itu saya betul-betul serius mulai akhir bulan 11 2020. Nah, jadi masuk ke 2021 itu betul-betul serius. Oke, ini saya bertanya dengan ini. Abang boleh kenalkan dengan saya yang tahu dengan channel aku dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih. Di malam jelas ya. sebelumnya saya hadir di sini karena saya pun juga pemula di sini. Jadi alhamdulillah saya jumpa kawan-kawan yang sama-sama pemula lah di Tanjung Balai Karimun. Jadi saya ini dari channel YouTube-nya Slepot. Jadi saya diundang sama YouTuber kita yang lumayan sudah mulai terkenal. Inilah Pak Manjai Official. Jadi alhamdulillah saya akan sedikit menjelaskan tentang video channel saya, yang mana channel saya ini berisikan tentang video vlog yang rutinitasnya saat ini fokusnya di Tanjung Balai Karimun aja dulu ya. Jadi selanjutnya saya serahkan ke Pak Manjai. Oke, silakan Pak Manjai. Oke, saya nak bertanya lagi dengan tentang Zubir tadi ya. Jadi Bang Zubir ini kan dah lama nih, kita okey lah channel kan YouTuber. Apa selama ni apa yang abang bisa ngasih pengalaman kepada YouTuber pemula, kalau bisa kasih masukan atau pengalaman apa yang abang dapat, bisa kan kasih ke YouTuber pemula? Kalau untuk awal-awal ya, ini berdasarkan pengalaman saya lah ya. Ya, Jadi di sini kita sharing, kita berbagi, bukan berarti saya pandai, betul. cuma kita berbagi aja. Jadi kita belajar betul-betul dari pengalaman apa yang saya dapat ya. Di situ untuk awal-awal memang konten saya itu campur aduk awal-awal. Jadi sama dengan kawan-kawan yang lain, campur aduk. Jadi sering berjalan waktu, saya belajar, saya pahami. Rupanya di YouTube ini susah membaca. Susah membaca. Untuk kenapa? itu tadi, karena channel saya ini campur-campur. Gitu. Jadi algoritma YouTube ini susah membaca. Tentang apa sebenarnya channel saya ini? Jadi dari situ kita dapat belajar bahwasannya konten kita ini tidak bisa untuk campur-campur. Tidak bisa dicampur-campur. Tidak bisa. Fokus satu aja. Fokus satu topik pembahasan. Untuk apa gunanya? Yaitu tadi. Jadi YouTube ini tadi bisa menyodorkan video kita ini ke penonton yang tepat. Video kita tentang memasak, penonton kita otomatis orang yang suka masak, orang yang butuh resep, orang yang ingin tahu kuliner, bukan orang yang suka naik gunung, bukan orang yang belayar, bukan nelayan. Jadi dia terarah. Ini tentang memasak, ini penonton kau. Jadi kan saya ini kan baru YouTuber pemula, abang
ya. Iya. Nah, jadi kan dulu kenapa saya bisa jadi YouTuber? Jadi saya pun tak tahu juga bang kan. Dan saya kan jadi kan tak paham jadi kan. Jadi saya punya tanya, saya boleh campur gitu sebagai YouTuber itu boleh buat konten apa konten ini. Tapi boleh gitu kan. Jadi kan kita mau bagi pengalaman lah gitu kan, bagi pendapat kan. Jadi baru lebih paham gitu kan. Sementara itu ya, untuk konten dulu kita harus betul-betul siapkan untuk channel kita ini tentang apa. Jadi kedepannya kita fokuskan. Kalau sekarang Bang Jai udah fokus untuk konten tentang jalan-jalan atau informasi tentang lokasi suatu tempat, fokuskan di situ. Nah, terus untuk upload video, upload video ini bukan semata-mata kita sekedar upload, habis itu kita tinggalkan, kita nunggu panen aja bukan. Nah, jadi channel ini berulang-ulang saya bilang seperti ibaratnya pohon, harus kita pupuk, harus kita rawat. Bukan berarti setelah kita tanam kita mau tunggu hasil aja. Dia bisa mati, bisa layu karena tak dirawat. Sama dengan channel YouTube, kita rawat. Cara rawatnya kayak mana? Nah itu tadi. Sebelum kita upload video, kita harus perhatikan dulu dia punya judul, dia punya deskripsi, dia punya tag atau kata kunci. Jadi itu pelan-pelan bisa kita pelajari. Contoh kata kunci ini Bang Jai bahas tentang Tanjung Balai Karimun. Kata kunci dia yang harus diselipkan di situ Tanjung Balai Karimun, coastal area, wisata Tanjung Balai Karimun. Itu contoh. Tapi tak mesti itu. Karena kata kunci ini bukan sembarang-sembarang kita taruh. Kita harus riset, kita harus cari tahu. Dengan cara apa? Kan itu pertanyaan lagi kan. Kita harus punya aplikasi yang namanya TalkBuddy. Nah, jadi nanti kawan-kawan bisa kita lampirkan di sini bentuk aplikasi TalkBuddy. TalkBuddy nama dia. Nah, jadi aplikasi itu nanti kita untuk ngecek kata kunci. Jadi begitu penonton cari di set pencarian Tanjung Balai Karimun, dia ketik kan, maka akan timbul video kita kalau kita pakai kata kunci itu. Gunanya itu untuk memudahkan penonton untuk mencari kata kunci. Jadi banyak yang harus kita perhatikan. Cuman tak langsunglah semua instan kan. Jadi pelan-pelan Bang Jai atau kawan-kawan lain pun bisa belajar lah. Seiring jalan waktu kita akan terus sharing. Mungkin sementara dari itu dari saya. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain dari Bang Slepot. Sedikit tambahan dari saya, dari Bang Slepot ya, buat kawan-kawan juga yang nonton di sini dan buat terutama yang buat kita di sini yang masih pemula lah. Jadi saran saya di sini, saya juga pemula, tapi setidaknya saya ada memberi saran, membuat kita lebih termotivasi, lebih bersemangat buat kita. Jadi saya di sini itu memesan kepada kawan-kawan yang pemula, jangan takut untuk menampilkan karya hasil kita sendiri. Bagus atau tidaknya, nanti ke depannya pasti kita akan tahu di mana jejak kesalahan kita, mungkin kekurangan kita yang harus kita perbaiki itu perlahan pasti kita akan mengetahui juga itu. Nah, jadi untuk kesempatan kali ini Bang Slepot hanya bisa memberi saran seperti ini dulu. Jadi untuk selanjutnya Bang Slepot masih banyak perlu belajar juga. Oke, terima kasih ya. Ada yang baru pertanyaan lain lagi? Saya nak bertanya itu kan, karena saya kan banyak kurang itu kan, belajar bagaimana cara dia ke depan lagi lebih bagus. YouTuber saya kan dia banyak dikenal orang, dia banyak penonton. Aku bang, gimana cara dia? Kalau itu kan tergantung dari balik lagi kualitas video kita. Jadi banyak aspek yang harus kita perhatikan. Yang paling inti ya kualitas video kita. Sebab yang kita sodorkan ke penonton ya video kita itu kan. Jadi intinya video kita atau kawan-kawan lain yang untuk pemula
video itu harus bermanfaat bagi orang lain, bagi penonton kita. Jadi bukan sekedar kita syuting tapi tidak ada arti dari video itu, tidak ada manfaat. Jadi sedikit banyak bisa jadi ditonton orang, tapi untuk subscribe kecil kemungkinan, ya kan? Kalau sejauh-jauh kita aja lah kan nonton orang punya, ya sekedar nonton aja lah. Untuk apa subscribe? Untuk apa? Tak ada timbal balik untuk kita. Jadi kepuasan penonton tuh belum didapatkan Nah lagi. itu, jadi intinya itu kan. Iya. Kita harus bikin penonton itu merasa video kita ini bermanfaat untuk dia. Itu inti dia. Jadi kalau sudah bermanfaat bagi penonton video kita ini, orang itu akan nonton dari awal sampai akhir. Itu salah satu dia. Dapatlah jam tayang. Nah, terus dia akan ikhlas senang hati subscribe channel kita. Jadi mungkin itu ada step-step lain yang harus kita perbaiki dari segi thumbnail. Mungkin Bang Jai belum ini kan, belum paham thumbnail kan. Dan video Bang Jai pun setelah saya lihat satu-satu, hampir rata semua belum ada thumbnail. Nah, jadi itu penting thumbnail itu Bang. Nanti mungkin bisa kita lampirkan di sini contoh thumbnail. Di situ ibaratnya buku sampul dia lah, sampul depan buku. Jadi kalau kita baca buku, kalau tak ada sampul depan, cuman lembaran langsung lembaran isi, kita jual kan tak menarik. Tapi kalau buku, tengoklah di perpustakaan, di toko-toko buku, kawan-kawan bisa tengok, pasti setiap buku itu ada cover dia, lapisan luar dia pertama. Di situ ada gambar, ada judul. Nah, jadi orang belum buka isi di buku itu, nengok dari cover dia aja dari luar, orang udah tertarik untuk beli. Nah, contoh video kita gitu juga. Video kita tuh harus ada tuh thumbnail, harus ada sampul luarnya gitu, untuk menarik perhatian orang. Jadi itu pun harus kita pelajari, bagaimana cara membuat thumbnail yang betul. Thumbnail itu sebenarnya sih yang saya pelajari, pengalaman saya, dia tak perlu banyak embel-embel di situ. Penting kata-kata di thumbnail itu bisa menarik perhatian orang untuk klik video kita. Dalam arti kata, thumbnail itu harus bikin orang penasaran. Orang akan penasaran tengok thumbnail itu. Penasaran nih, aku harus klik nih video nih, aku harus nonton, aku penasaran. Itulah cara-caranya tadi harus kita pelajari kan. Mungkin macam Bang Jai punya dari pelabuhan ke mana tadi, ke kantor imigrasi, dia punya topik pembahasan kan. Di thumbnail itu kan bisa kita taruh anak panah menuju ke kantor imigrasi. Ya kan salah satunya gitu kan, kasih anak panah. Nah, jadi kita sering tengok-tengok kan, atau dilingkari gambar. Tapi saya nak tanya itu satu hal lagi, itu kalau kita ambil itu dan orang itu yang mana itu di mana aplikasi juga tidak? Kalau untuk saya pribadi, saya pakai Pixel Lab. Dia pakai Aplikasi itu bebas banyak. Iya banyak. Untuk aplikasi editing Pick pun up, banyak. pick up bisa banyak lah, apapun bisa. Tinggal kita sesuaikan aja. Itu banyak. Bisa nanti kita di luar pembahasan ini mungkin kita bisa belajar lagi. Mungkin kalau untuk di sini kan durasi kan tidak memungkinkan. Mungkin di lain kesempatan kita bedah satu-satu kan. Bagaimana kita bahas thumbnail, bagaimana kita bahas untuk judul, untuk tag, kata kunci. bagus. Jadi satu topik kita bahas bisa jadi itu. Jadi kawan-kawan lain pun bisa nonton, bisa dapatkan apa manfaat. Jadi pelan-pelan aja lah untuk kawan-kawan semua ya. Kita mulai dari awal, kita belajar, kita benahi kita punya channel masing-masing. Jadi intinya itu mau belajar, mau berbagi. Insyaallah ke depan channel kita akan bagus lagi. Jangan sombongnya lah. Atas langit masih ada langit.
Jadi apa yang kita punya kita bagi aja, jangan takut. Penonton saya beda, jangan takut, bagi aja. Walaupun konten kita sama, pembahasan kita sama, tetap penonton kita beda. Yang diatur ya. Jangan takut. Jadi bang, Mas Eko ada apa lagi nih? Ini tempat. Kalau untuk Bang Sepot belum bisa banyak cakap atau belum bisa beri banyak saran lah lagi, karena Bang Sepot masih perlu banyak dipinahi lagi. Jadi di sini sama-sama belajar lah, saling curi ilmu. Walaupun mungkin kita tak pernah tanya, kita curi ilmu, tapi dalam diam kita curi ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap apa kawan-kawan kita beri saran gitu kita ambil, meskipun betul tak betul, tapi nanti sesudahnya kita kaji balik lagi apa dari maksud dari pembicaraan itu tadi, kita ambil positifnya kita ambil, negatifnya kita buang. Itulah dari Bang Sepot ya. Dari Bang Jai, apa ada lagi yang mau kita utarakan ke kawan-kawan juga? Dan untuk kawan-kawan yang nonton video ini yang mungkin ada pertanyaan lain selain pertanyaan yang telah kita ajukan tadi, telah kita bahas, jadi kawan-kawan pun bisa mengisi pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Ya, di kolom komentar Paman Jaya Official. Di Paman Jaya Official. Dan untuk saya pribadi pun dan Bang Sepot, kalau kawan-kawan ingin berkunjung, kawan-kawan bisa juga cek di deskripsi bawah ini. Nanti ada kita selipkan kita punya link channel kita masing-masing. Jadi bisa saling berkunjung lah kawan-kawan yang lainnya. Jadi silakan aja bertanya aja di bawah, insya Allah kita ini atau kawan-kawan lain yang belum sempat hadir mungkin bisa membantu menjawab atau berbagi pengalaman. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi lah kepada master kita nih, Bang Jai ini, Paman Jai lah. Sahabatku, kita break dulu ya, akhir dulu pembincangan kita di malam hari ini. Oke bang, dari dulu lah ya, nanti kita bincang lagi. Masuk sesi dulu ya, tamu. Oke, assalamualaikum. Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tahu ya. Kenapa nanti kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. coba tes loh.